Selamat pagi ya Bapak. Jadi mohon izin kami sampaikan terkait dengan model aplikasi atau aplikasi yang sudah kami kembangkan Bapak terkait dengan perumahan. Jadi di sini Bapak izinkan saya menjelaskan flow-nya dulu. Kita ada beberapa pengguna Bapak. Ada admin keuangan, dia akan melakukan manajemen terkait dengan piutang dan order barang. Ada admin gudang yang melakukan approve terhadap mencek kondisi stok di gudang, dan ada lapangan. Lapangan ini kan bisa banyak Bapak. Jadi ada lokasi satu, lokasi dua, dan berikutnya. Nanti kan yang kami contohkan ada banyak nanti. Ada lapangan 2 misalkan seperti itu. Ini lapangan 2 dan lapangan 3 dan seterusnya. Ada juga pimpinan, jadi yang akan mengakses aplikasi ini. Jadi aplikasi kami Bapak, kita mulai dari sisi lapangan dulu. Jadi dari lapangan itu Bapak, kita akan ada aplikasi berbasis handphone atau smartphone. Intinya HP yang bisa support terhadap browser Bapak. Nanti juga kami kembangkan di Android juga ada, tapi request dari developer ini kebetulan dia minta di web. Jadi dibuka menggunakan web browser. Kemudian nanti salah satu lokasi atau apa ya, PIC atau penanggung jawab lapangan di lokasi itu yang bertugas melakukan order, wajib order barang melalui aplikasi Bapak. Jadi menggunakan aplikasi ini, kemudian dia order, dipilih barangnya apa, misalkan seperti ini, aku batu. Terus nanti keperuntukannya untuk kafling mana aku batunya itu. Jadi seperti itu Bapak. Oke, kemudian jumlahnya berapa. Nanti akan tervalidasi apabila dia sudah pernah order dan akan ada reportingnya Bapak. Karena ini aplikasi real ya, aplikasi yang saya demokan tuh murni untuk yang saat ini berjalan, jadi belum bisa kita eksekusi ini Bapak. Terus kemudian nanti admin lapangan, petugas lapangan juga akan wajib memasukkan barang yang masuk. Jadi barang yang telah diorder kan nanti akan di-approve oleh admin keuangan atau admin order. Nanti ketika ada barang masuk, nanti akan dicek yang masuk itu apa barangnya, misalkan seperti itu, jumlahnya berapa akan dimasukkan. Jadi admin lapangan atau petugas lapangan tugasnya melakukan monitoring terhadap ajuan-ajuannya. Seperti ini nanti Bapak, misalkan ini ya, ini contoh yang sudah ada. Dia melakukan suatu order di mana tanggal 8 dia order seperti ini Bapak. Rincian ajuannya seperti ini, keperuntukannya, dan statusnya pun juga akan berubah. Yang tadinya pengajuan akan disetujui. Seperti itu. Dan admin juga akan bisa melihat laporan terkait dengan ajuan-ajuannya, yaitu ada barang ketika diorder, masuk, barang kedatangan, dan ada barang yang dikeluarkan. Kebetulan yang dikeluarkan ini nggak dicatat di sini. Jadi admin lapangan atau petugas lapangan atau petugas proyek memasukkan apa yang dia pesan, terus ketika sudah datang dimasukkan. Ini tujuannya untuk meminimalisir barang-barang yang yang valid lah, tidak redundant, tidak terdobel seperti itu Bapak. Seperti ini kan sudah jelas sekali. Ada kaflingnya untuk kafling berapa, kuantitinya berapa, terus suppliernya siapa. Seperti ini cukup lengkap sekali Bapak. Seperti itu. Dan ini adalah singkat terkait dengan admin atau petugas lapangan, karena kan petugas lapangan itu tugasnya kan banyak. Jadi ketika order dan barang datang dan keluar itu cukup simpel saja. Yang penting sudah terakomodir di situ. Di sini pun juga bisa melihat RAB. Misalkan ya, ini kan di lokasi Lalung ya, artinya admin ini PIC di lokasi Lalung Asri ini. Lah dia akan melihat kafling A001 itu rancangannya seperti apa toh. Nah, seperti ini dia butuh semen berapa, satuannya berapa, dan butuh berapa. Sehingga nanti apa yang sudah diajukan atau sudah dipesan harusnya kan secara logika tidak melebihi, tidak kurang atau tidak lebih jauh dari RAB yang sudah ditentukan oleh admin
aplikasi atau admin dari perusahaan. Itu ini ya, ini tampilan HP. Nanti sebenarnya lebih bagus lagi Pak, karena ini saya di komputer atau di laptop, jadi tampilannya tidak cukup menarik gitu. Berikutnya Bapak, setelah kita ke lapangan ini, kita akan mencoba ke admin keuangan. Ini tugasnya manajemen order dan piutang Bapak. Jadi sudah saya loginkan ini. Jadi ketika sudah login, nanti admin di sini yang keuangan ini atau yang admin order ini akan melakukan manajemen beberapa hal fiturnya. Mulai dari order masuk diklik seperti itu, ini real Pak ya. Jadi saya tidak akan mengkerutkan tapi hanya menjelaskan saja. Di sini ada beberapa order yang sudah masuk Bapak, seperti itu. Ini yang sudah disetujui. Nanti apabila ada order baru yang masuk, nanti di sini statusnya ada ajuan seperti itu Bapak. Nah, di sini kan bisa memilih proyeknya. Kebetulan perusahaan ini beberapa proyeknya kan lokasinya cukup banyak, jadi perlu itu. Walaupun sedikit kan juga perlu karena dimulai dari hal yang kecil biar barangnya itu valid stoknya. Saya contohkan, misalkan ada barang ajuan, nanti detailnya seperti itu Bapak. Ketika sudah diklik, nanti ada muncul kode pesanan. Ini kode yang digenerate dari aplikasi. Kapan dia pesan, statusnya disetujui, lokasinya ini. Seperti itu Bapak. Nah, di sini kan ada keterangannya, ada akad, ACC, dan seterusnya. Ini keterangan dari perusahaan terkait dengan progres dari kafling itu. Kebetulan yang di order adalah ini Pak ya. Nama barangnya ini pengajuannya 16, yang disetujui misalkan 12. Kan bisa saja admin lapangan mintanya 16, tapi admin pusat itu meng-ACC-nya 12 karena pertimbangan tertentu. Harga nanti juga dimasukkan. Nah, seperti ini Bapak. Ini yang beberapa detail ajuan yang sudah disetujui. Seperti ini keperuntukannya. Untuk kafling mana, ini kan juga cukup jelas, bisa diubah juga nanti untuk kaflingnya, seperti itu. Dan bisa di-save, bisa dihapus, bisa di-reset. Itu Bapak. Intinya di sini admin bertugas yaitu melakukan approve terhadap, mengkonfirmasi ajuan dari lapangan, seperti itu. Nanti di sini juga ada rekap global, di mana fungsinya ini adalah yaitu menghitung di tanggal itu materialnya apa, di lokasi apa, kuantitinya berapa, suppliernya dari mana. Artinya ini adalah laporan rekap dan bisa diekspor to Excel nantinya. Jadi nanti pimpinan akan tahu tanggal order itu berapa, terus materialnya itu apa, kuantitinya berapa, lokasinya mana, dan suppliernya itu siapa. Gitu. Ada recap detail juga, itu artinya kan breakdown dari apa yang telah dipilih tadi. Misalkan saya pilih salah satunya ya, Adiaksa, misalkan saya tampilkan. Ini adalah tampilan data detail pesanan Bapak. Jadi ada pesanan tanggal 8 Desember, ini dulu ya, rekap dulu ya Pak ya. Materialnya daun jendela, RAB-nya 4, di sistem yang diajukan 3, setelah dikoreksi admin juga 3, terus tanggal kirimnya juga sudah detail, kapan dia kirim, terus berikutnya bisa dilihat buktinya juga, karena nota-nota atau kwitansi kan wajib dimasukkan oleh admin lapangan juga. Jadi nanti bisa lihat di situ suppliernya apakah sudah sesuai atau belum. Itu Pak ya. Nah ini kan sama konsepnya. Bisa memilih lokasi yang lain juga. Misalkan ini ya, saya pilihkan beberapa lokasi seperti itu. Ini mungkin barang belum datang Bapak untuk yang ini. Jadi contohnya nanti bisa dicek tersendiri. Berikutnya di sini juga ada cek kedatangan barang. Jadi bisa dipilih tanggalnya tanggal berapa, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10. Semua lokasi misalkan ya, suppliernya ini saya kan nggak hafal ya Bapak, jadi saya hanya random aja. Oh nggak ada yang ini ya, misalkan semua ini supplier, apakah ada?
Lah ini ada barang kedatangan. Jadi barang datang itu akan terekap di sini juga, Pak. Lah ini dibuktikan dengan kwitansi atau nota yang ada di dalam sini. Lah di sini Bapak, semua yang telah terkoreksi, telah disetujui akan masuk ke piutang Bapak. Jadi piutang-piutangan yang masuk ke sini ini ada tanda biru, artinya kan sudah diangsur. Kalau nggak salah saya agak sedikit lupa. Yang lebih tahu kan adminnya sana. Kita juga tim developer juga di sini. Pengembang aplikasi. Jadi tidak tahu detailnya. Ini nanti adalah merupakan suatu rekapan piutang perusahaan terhadap supplier. Jadi nanti tagihan-tagihan akan tervalidasi di sini. Nah, seperti itu Bapak. Kebetulan ini kan loadnya gede banget. Nanti kalau Bapak jadi pesan akan kita berikan server yang besar juga, yang menggunakan Golang nantinya. Jadi lebih bagus dari ini nanti Bapak untuk kedepannya. Terus apa ya? Lah di sini Bapak, ini kan sudah muncul ya. Ini kan lah, ini. Jadi kalau ada tagihan kan tinggal dibayar. Kalau yang hijau itu lunas, yang ini tervalidasi. Ini kan sudah diangsur. Kalau pengen bayar kan tinggal dicek pembayarannya Pak nanti. Seperti itu belum ada pembayaran. Kalau yang lunas coba kita cek apakah sudah ada pembayaran. Ini kan sudah ditransfer keterangannya. Nah, seperti itu. Jadi ada total tagihan berapa, pembayaran berapa, nanti akan masuk ke sini. Jadi tujuan mereka tuh ketika meeting, ketika rapat-rapat tuh kan akan tahu berapa banyak barang yang diorder tanggal berapa, terus kemudian barangnya apa saja, terus rekapannya juga akan masuk ke dalam sini. Ini sebenarnya fiturnya kompleks lagi Pak, tapi dari kami itu apa ya, saya tidak berani membukakan suatu hal yang private di sini. Jadi saya spill saja fitur-fitur yang dirasa itu penting. Kemudian masuk ke admin gudang. Di admin gudang saya login juga. Lah admin gudang itu di sini Bapak, di sini akan membuat master satuan ya. Satuannya itu apa saja. Terus berikutnya barangnya apa saja, dibuat master jadi barang yang diakui itu apa saja. Lokasi proyeknya, ini ada 19 lokasi proyek. Terus suppliernya siapa saja juga ada di dalam sini. Rancangan atau RAB yang membuat juga dari admin gudang, nanti kan distorkan dari arsiteknya kalau nggak salah. Jadi untuk membuat parit itu butuh apa saja kan detailnya di sini Bapak. Membuat parit itu materialnya apa saja toh, lah seperti ini. Terus membuat apa ya? Ada membuat kanopi atau membuat tipe 30, tipe 30 itu apa saja toh? Nah, ada juga anggarannya di sini, barangnya, kuantitinya, dan satuannya juga ada di sini, Bapak. Terus berikutnya, di sini kan bisa menambahkan juga namanya apa, keterangan apa, di sini kan bisa diupdate juga yang perlu diupdate seperti itu. Membuat kafling, jadi kan dari lokasi yang sudah ada itu kita isi kafling. Kaflingnya apa saja bisa kita tambahkan kaflingnya, Pak. Jadi setiap lokasi proyek kan kaflingnya banyak dan beragam tipenya seperti itu. Berikutnya kita ke order masuk, di mana di sini sama halnya seperti yang piutang tadi, melihat barang yang masuk ya. Apakah ada barang masuk di sini, nanti kan bisa terekap di situ. Di sini Bapak, ini ada detail-detail kedatangan, bisa dicek nanti tanggal berapa dia kirim, tanggal berapa dia nanti datang. Ada juga kelola piutang, ini sama seperti tadi. Ada juga bisa melihat stok ya, stok dari lokasi. Misalkan lokasi ini kan setiap proyek punya gudang ya Pak, gudang sementara kalau nggak salah ya. Nah seperti ini. Kalau semuanya ya semua lokasi. Jadi pimpinan itu kan akan tahu berapa material yang dimiliki, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nanti ada trackingnya juga Pak. Jadi seperti itu. Terus berikutnya di sini kan ada validasi lapangan. Jadi ketika ada barang masuk, nanti admin sini akan mengecek apakah benar atau yang masuk itu 10 atau 20. Nanti admin di sini akan mengecek dari barang-barang tersebut. Misalkan
saya eh, tampilkan data Bapak ya. Tampilkan data barang kedatangan seperti ini. Nah, di sini kalau sudah ada tinggal dicek nanti barang kedatangannya. Dilihat nanti lah kedatangan seperti itu. Nanti kan admin akan mengapprove dan akan bisa menggantinya. Misalkan ini harusnya untuk coupling 1, tapi kok coupling 4 dan bisa dikoreksi. Ya, admin kan yang lapangan kadang-kadang misalkan salah ya. Dia harusnya 30, harusnya 20, tapi yang masuk tuh kok 34. Jadi admin bisa mengganti dengan angka 34. Gitu, Pak. Dan barang yang keluar yang diambil juga akan divalidasi oleh admin lapangan. Jadi admin gudang itu akan keliling untuk mengecek laporan-laporan barang itu valid atau enggak kan dari sini, Pak. Nanti sistem ini akan masuk menjadi suatu database terpusat dan akan distorkan ke pimpinan. Nanti pimpinan juga akan ada dashboard tersendiri, Bapak. Tapi di sini nggak akan kita lihatkan karena berhubungan dengan uang juga, berhubungan dengan laporan keuangan. Intinya laporan-laporan yang diperlukan pimpinan, mulai dari laporan keuangan, piutang, order, barang mana yang paling laris, supplier mana yang paling tinggi pesanannya, piutangnya berapa, dan stok RAB-nya apakah melebihi atau tidak, stoknya seberapa, akan diakses oleh pimpinan, Bapak. Jadi gambarannya seperti itu, Bapak, untuk aplikasi ini. Intinya kita bisa menerima pesanan custom, tidak harus saklek seperti ini, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, dan nanti jika Bapak pesan akan kita gratiskan tempat penyimpanannya atau servernya itu free setahun, Bapak, tidak bayar, akan masuk di tahapan di situ. Walaupun juga murah ya untuk sewanya server itu murah, Pak, karena ini kan menggunakan VPS ya, menggunakan hosting lah kalau bahasa mudahnya itu. Kalau Bapak punya ya tinggal kita pakai, kalau belum punya kita berikan 1 tahun. Gitu nggih, Pak. Nanti bisa dipahami untuk fitur aplikasi ini, semoga bisa terjalin kerjasama. Terima kasih, Pak.